menghargai namanya novelty atau kebaharuan. Dan memang keseluruhan tulisan yang kita harus buat, apalagi di skrip itu ada satu hal yang baru. Nah, Turnitin ini merupakan satu mungkin tools yang digunakan untuk menghindari adanya plagiarism. Nah, mengenai plagiarism ini kemarin juga di rapat dosen sudah ditekankan ya, mungkin Bu Christine juga di situ tahu bahwa ada beberapa concern baru terkait Turnitin ini. Jadi mungkin saya mengingatkan lagi bahwa berdasarkan PUT Universitas Tarumanegara, peraturan Universitas Tarumanegara yang nomor 63 itu jelas bahwa yang namanya plagiarism itu adalah tindakan yang bisa disanksi. Jadi ini silakan teman-teman perhatikan ya, jangan ada tindakan-tindakan plagiarism karena kita ketemu kemarin beberapa yang memang agak mencurigakan hasilnya dan akhirnya kita akan jadi permasalahan juga dan kita harus kenakan sanksi gitu. Ini tolong teman-teman perhatikan jangan sampai ada hal-hal seperti itu. Namanya kalian mau menyelesaikan tugas akhir ya kalian original karya kalian sendiri. Nah kemudian yang kedua juga adalah menggunakan masalah penggunaan sebenarnya saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa ya, nggak melarang lah kalian menggunakan AI gitu karena menurut saya itu sama seperti menggunakan kalkulator gitu, satu hal yang kita harus embrace dalam teknologi. Yang nggak boleh adalah kalian benar-benar menggunakan hasil karya AI itu untuk kalian taruh sebagai nama kalian. Nah itu kan jelas bahwa ketika kalian ujian, diuji adalah kalian secara pribadi, bukan artificial intelligence-nya. Jadi kalau untungnya di Turnitin juga udah ada masalah AI detector ini. Dan kemarin udah ada yang ketangkep ya Bu Christine ya, bahwa dia menggunakan AI. Ya, ada satu orang Pak Ya, yang dan tertangkap ya. Akan undang lagi dan kita akan kembalikan gitu loh, karena itu bukan hasil karya dia, karena yang kita lihat adalah hasil karya yang kalian benar-benar kumpulkan itu memang hasil karya kalian secara pribadi, termasuk juga penggunaan AI juga bukan pribadi gitu sebetulnya. Nah jadi ini diperhatikan bahwa kita Turnitin yang baru ini juga udah bisa mengecek itu. Nah kemudian satu lagi yang mungkin saya nggak pernah bosan ya nyampein ini ya di Prodi ya, ini titipan dari guru pun juga. Tolong diperhatikan masalah kalau kalian udah mau lulus, kalian udah mau lulus kan, diperhatikan masalah mata kuliah kalian. Pastikan SKS udah mau cukup dan kan sebenarnya di laboratorium juga jelas kalau kalian mau mengajukan skripsi WPS itu harus udah ambil mata kuliah skripsinya. Diperhatikan bahwa selain mata kuliah skripsi kalian harus memenuhi standar yang diajukan oleh pemerintah. Mata kuliah humaniora harus sudah ada, mata kuliah wajib itu harus sudah ada seperti litigasi perdata, litigasi pidana, dan jangan sampai ada yang kedouble karena kalau kedouble SKS kalian jadi nggak cukup. Nah ini tolong diperhatikan lagi review terakhir sebelum kalian mengajukan skripsi ya, karena mungkin kalau dari skripsi kalian udah sibuk lah mau ketemu dengan dosen, mau wawancara, mau ngumpulin data, mungkin kalian nggak sempat begitu. Nah sekarang mumpung masih dalam pengajuan dan masih bisa dilakukan, ini kan SKS masih ada KRS itu masih bisa berubah lah kalau di awal. Nah kalian silakan ajukan gitu loh kalau misalnya memang ada yang kurang-kurang. Tolong diperhatikan masalah humaniora, masalah hukum acara perdata dan pidana, masalah mata kuliah SKS harus tempat tolong diperhatikan. Nah mungkin itu aja dari saya ya untuk mewakili Bu Rubin kali ini. Tadi Bu Rubin juga minta maaf beliau tidak bisa hadir ya karena kebetulan ada acara lain juga. Nah mudah-mudahan yang kegiatan diselenggarakan oleh Bu Kristi dan tim di melalui laboratorium hukum ini berguna untuk seluruh mahasiswa dan juga tentu semakin jelas gitu loh ketika untuk pengajuan seperti apa. Ya mungkin itu aja dari saya Bu Kristi, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Lewendi atas pengarahannya pada acara sosialisasi dari Tuntun ini. Mohon kiranya para mahasiswa dapat memperhatikan apa yang menjadi arahan dari Pak Lewendi yang menjadi perwakilan dari pimpinan Fokus Untar yang harus ditaati pada saat Anda semua hendak melakukan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk Anda lulus menjadi sarjana hukum maupun di S2 maupun di S3. Oke, Pak Lewendi, mungkin Pak sebelum Bapak menuju ke tujuan lain, mungkin dari para mahasiswa ada yang hendak bertanya dulu kepada Pak Lewendi? Ada yang mau bertanya mungkin mengenai kebijakan pimpinan dan sebagainya? Sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu masalah Turnitin. Sekali lagi, kepada para mahasiswa, ada yang mau bertanya tidak? Mengenai kebijakan-kebijakan akademik kepada Pak Lewendi di sini?
Oke, Pak Lewi, kelihatannya belum ada kali ya. Biasanya begitu Pak Lewi pergi, tiba-tiba muncul pertanyaan Pak Lewi. Seperti itu. Oke, tidak apa-apa. Pak Lewi, terima kasih Pak Lewi ya untuk hadir pada pagi hari ini. Oke, saya izin Pak Lewi untuk melanjutkannya ke sosialisasi mengenai Tunitin ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Lewi. Oke, oke kepada kita lanjut kepada yang inti yang utama. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Pak Lewiandi bahwa proses tuntun ini adalah sebagai salah satu tahapan akhir, ya, tahapan akhir dari mahasiswa yang akan mendaftar untuk mengikuti sidang skripsi, tesis maupun disertasi. Ya, oke. Next. Oke, nah ini ada beberapa materi yang akan kita bahas ini, ya. Ada mengenai barcode. Jadi sekali lagi para mahasiswa sini bahwa untuk semua informasi yang terkait tentang Tunitin, lab hukum itu sudah dari semester kemarin menggunakan teknologi yang kita harap ya Bapak Ibu maupun para mahasiswa lainnya itu sudah familiar, yaitu berupa barcode ya. Nah, di dalam barcode Google Drive ini nanti tinggal Bapak Ibu atau para mahasiswa mengklik dan semua informasi, tahapan, persyaratan, serta dokumen yang terkait dengan Tunitin ada di sana semua. Ya. Nah, kemudian tentu bertanya, apa sih tujuan Tunitin ini dibuat? Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mendeteksi plagiarisme terhadap karya ilmiah dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Ya, kita tidak bisa mengabaikan ya perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ya, bahkan sekarang sudah ada kan penggantinya lagi dari ChatGPT kalau nggak salah, itu sudah ada pengganti lagi, sudah ada yang lebih baru lagi. Ya, tapi sekedar informasi ya, untuk semester kemarin lab hukum itu menemukan satu mahasiswa kebetulan mohon maaf dari MKN ya yang menulis tesisnya itu terdeteksi memakai artificial intelligence dan itu muncul di program Tunitin kita ya. Nah, selain itu ada juga yang memakai cara-cara lain ya, tapi kita sudah jadi dari kemarin yang memakai artificial itu ada 1 orang ya yang kita temukan dan ada 5 orang yang dia melakukan cara-cara yang ilegal lainnya. Nah, kemarin kita sudah mengadakan rapat pimpinan dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Lewiandi bahwa ada permintaan dari Kaprodi S1 Ibu Rugun, kemudian ada Kaprodi S2 Ibu Mia, ya, dan ada Kaprodi S3 Prof Mela, ya. Mereka meminta nanti pada saat Tunitin ini berlangsung di semester ini dan sampai dengan selamanya, itu nantinya apabila lab hukum menemukan kecurangan-kecurangan, ya, pada saat mengajukan proses Tunitin, ada permintaan dari para kaprodi ini untuk langsung ya menginformasikan kepada pimpinan ya, dan mahasiswa yang bersangkutan mau S1, MIH, MKN maupun S3 dan dosennya itu akan diproses ya, karena Untar itu memiliki peraturan dekan tentang ya peraturan dekan tentang yang kita sebut dengan plagiarisme. Ya, jadi ini mohon dipahami oleh Bapak Ibu mahasiswa S2 dan S3 dan adik-adik dari mahasiswa S1 ya. Jadi sudah ada keputusan tegas dari pimpinan yang meminta bahwa wajib ya akan diproses ya di tingkat pimpinan baik dosen
maupun mahasiswanya akan dikenakan sanksi. Ya, oke. Nah, next selanjutnya. Nah, kita akan melihat dulu ya, kalau kita bicara Turnitin, orang mengatakan bagaimana kita bisa sayang, bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak memahami. Nah, untuk itulah maka pada hari ini saya sebagai kepala lab hukum ya yang mendapatkan tugas dari pimpinan Eva Untar, Prof. Ahmad Sudiro untuk sebagai pengelola Turnitin ya, Turnitin. Jadi kalian ingat ya, semua proses Turnitin di Untar ya, baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi, serta jurnal ya, jurnal sebagai persyaratan untuk bisa mengikuti atau lanjut ke tahapan sidang skripsi, tesis maupun disertasi. Ini adalah diturnitinnya di lab hukum ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengecek dulu turnitin di luar, boleh nggak? Silakan, tapi angka turnitin yang dipergunakan untuk sebagai persyaratan boleh tidaknya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian ini untuk masuk ke tahapan sidang skripsi, tesis maupun disertasi adalah hasil dari turnitin yang dibuat oleh lab hukum. Ya, oke. Next. Nah, untuk ini sekali lagi lab hukum menyadari kita tidak mungkin menjangkau secara keseluruhan mahasiswa-mahasiswa yang akan mengklik atau menjalankan tahapan penulisan skripsi per semester. Semester genap ini seperti biasa ya adalah semester yang tidak terlalu banyak mahasiswa yang akan menjalankan klik di Kersonan adalah itu tidak terlalu banyak, sekitar 80-an orang lah. Nah, nanti semester ganjil itu bisa sampai dengan 150 sampai 200 mahasiswa. Dan lab menyadari penuh tidak mungkin menjangkau satu persatu. Oleh karena itulah, maka lab hukum memakai teknologi dan memakai medsos yang biasa dipergunakan. Jadi, lab hukum meminta kesadaran dari Bapak Ibu maupun dari para adik-adik S1 ya untuk bisa join di akun Instagram ya, yaitu lab.jurnal.turnitin Eva Untar. Kenapa demikian itu? Karena di sana nanti semua informasi yang terkait dengan Turnitin akan kita share di sana. Satu. Kedua, ya, semua informasi yang terkait dengan Turnitin selain di-share ke Instagram, juga di-share ke WhatsApp group. Nanti Bapak Ibu ataupun nanti adik-adik yang akan mendaftar Turnitin, maka akan kita wajibkan join dulu, masuk dulu ke WhatsApp group. Ya, jadi sekali lagi mohon kiranya Bapak Ibu maupun adik-adik S1 ya, jangan pernah tidak suka atau jarang ya untuk memeriksa Instagram maupun WhatsApp group. Ya, karena semua informasi ada di sana. Ya, lab hukum biasanya mengeluarkan informasi sosialisasi berita-berita apapun juga itu hanya melalui satu pintu, yaitu melalui lab hukum. Jadi mohon kiranya yang semester ini akan mengikuti skripsi, tesis maupun disertasi, mohon informasi itu hanya dari lab hukum. Kalau ada pertanyaan di luar atau kepada pihak lain, ya lab hukum tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, mohon kiranya abis ini tolong di-invite ya Instagram dari lab hukum, tapi yang khusus mengenai jurnal Turnitin. Ya, oke. Next. Nah, di sini ya ada tahapan pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu mahasiswa S2, S3 maupun mahasiswa S1 adalah tentu harus menulis dulu
ya harus menulis dulu ya proposal maupun skripsi, tesis dan disertasi. Ya, nah, jadi yang akan ditunitin itu ada dua, ya. Satu untuk anak S1 itu berupa skripsi, anak S2 MIH maupun MK itu ada tesis, dan untuk anak S3 itu ada disertasi. Nah, jadi tunitin ini adalah tahapan yang akan Bapak Ibu ada di S1 melalui, merupakan di tahap akhir. Tahap akhir. Ya, tahap akhir. Jadi wajib mengawali dulu nih dengan menulis dulu. Kenapa? Skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal yang sebagai persyaratannya itu baru dapat ditunitin kalau satu sudah selesai dan sudah disetujui. Jadi tidak ada tunitin bab per bab ya. Ya, ditunitin itu setelah 5 bab dan abstrak selesai, ya, baru Anda mengajukan tunitin. Ya, nah, setelah skripsi kemudian tesis, disertasi selesai dibuat, maka ataupun jurnal selesai, maka kewajiban pertama adalah wajib meminta dulu persetujuan dari dosen pembimbing. Kalau S1 minta ke dosen pembimbing skripsinya, S2 kepada dosen pembimbing tesisnya, kalau S3 cukup dari promotoran saja. Jadi tidak usah ada persetujuan lagi dari kopromotor. Ya. Nah, yang tampak di depan layar Anda ini adalah contoh untuk form persetujuan. Ya, jadi sekali lagi ya, mohon diperhatikan sini. Kita di sini ada S1, S2 dan S3. Ya. Sekali lagi evaluasi dari yang kemarin masih banyak ya mahasiswa S1 dia mengisi form persetujuan untuk anak S2. Ada anak S2 mengisi form persetujuan untuk mahasiswa S3. Jadi mohon kiranya masing-masing mengisi form persetujuan berdasarkan Anda adalah kuliah di prodi mana. Apakah di S1 kah? Apakah di S2 kah? Atau di S3 kah? Ya, S2 pun hati-hati. Ada MIH, ada MKN. Ya. Sebab kalau Anda salah mengisi, maka proses tuntut Anda tidak akan kami periksa. Ya. Jadi form persetujuan ini ya harus diisi terlebih dahulu. Ya. Dan sekali lagi wajib ditanda tangan asli. Sekali lagi saya ulang kembali ya, ditanda tangan asli oleh dosen pembimbing skripsi, tesis atau promotor Anda. Ya. Kenapa Anda bertanya tentu, kenapa harus asli, Bu? Kalau kita dari daerah bagaimana nih? Nah, kalau Anda berada di daerah, tolong Anda hubungi saya ya di nomor HP lab. Ya. Kenapa demikian? Karena kemarin kejadian nih lagi-lagi di MKN ya. Ada mahasiswa bimbingannya Ibu Cempaka waktu itu. Ya. Dia WA ke saya mengatakan, "Bu, saya mau tuntutin." Sudah selesai? Sudah. Nah, kebetulan pada saat itu keesokan harinya Ibu Cempaka datang ke ruang lab. Ya. Kemudian dia datang ke Jakarta, dia masuk ke lab. Nah, saya tanyakan, "Bu, apakah benar mahasiswa ini sudah Ibu setujui?" Nah, ternyata mahasiswa tersebut belum menerima persetujuan dari Ibu Cempaka. Kenapa? Karena tesisnya itu belum selesai diperiksa. Nah, itulah yang saya tidak mau. Karena sekali lagi, teknologi kan tidak selama positif. Ada kalanya bisa negatif kalau disalahgunakan. Ya, jadi apabila misalnya dospem Anda ini ada di luar kota, di luar negeri ataupun lagi dimanapun, tidak bisa membubuhkan tantangan aslinya, tolong Anda
menghubungi saya. Ya, oke. Prinsipnya, lab hukum tidak akan pernah menghambat. Lab hukum akan selalu membantu. Yang penting dikomunikasikan ke lab hukum. Oke, jadi ini jangan lupa ya, jangan lupa mengisi form tujuan ini. Tidak ada form ini, Tunington skripsi, tes, dan disertasi tidak pernah diperiksa. Oke, next. Nah, setelah mengisi form persetujuan, pengesahan, nah, selanjutnya ada mengisi G-form pendaftaran. Sekali lagi, ya, untuk proses Tunington ini kita lakukan semuanya dengan cara ya teknologi, karena kita paham tidak semua mahasiswa itu bisa datang ke kampus. Jadi mohon kiranya pengertiannya bahwa semua pendaftaran pengesahan sebagainya kita bermain di area G Drive maupun G Form. Ya, nah tahapan kedua ada tahapan pendaftaran Tunington. Di mana? Di G Form. Ya, nah G Form pengesahan persetujuan ataupun G Form pendaftaran ada di mana? Ada di Google Drive. Ya, nah setelah ini ya ada barcode. Nah, Anda bisa scan barcode tadi, semua yang diperlukan, baik tahapan, persyaratan, dokumen, ya, semua ada di sana. Cuma hati-hati, ya, kita punya 3 Google Drive. Google Drive untuk S1, S2, dan S3. Ya, nah itu, ya. Nah, untuk anak S1, ya mohon kiranya untuk klik Google Drive yang S1. Ya, yang S2 scan barcode-nya yang S2, S3 juga barcode yang S3. Nah, di dalam barcode nanti itu saya sudah mintakan kepada asma saya untuk dipisahkan. Karena untuk semester ini, ya untuk semester ini ada 2 yang harus ditunitin. Yang pertama adalah jurnal. Ya, jurnal, dan kedua adalah skripsi, tesis atau disertasi. Dan ingat ya, jurnal ini jurnal yang akan dipublish sebelumnya wajib terlebih dahulu ditunitin. Ya, mulai semester ini jurnal sebelum dipublish mohon kiranya wajib ditunitin terlebih dahulu. Ya, kenapa wajib? Ya, karena untuk melihat angka plagiarisme tadi. Tentu ada bertanya, kok yang semester lalu kenapa jurnal nggak ditunitin juga? Karena setahun lalu surat edaran dari dekan ini dibuat sudah di tengah jalan, dalam pengertian sudah di setengah semester. Sudah banyak mahasiswa S1, S2, S3 yang sudah mempublish jurnalnya. Nah, semester ini kan belum semua kan membuat jurnal kan. Nah, bahkan mungkin belum tahu menulis tentang apa. Nah, makanya dari awal sudah diinformasikan jurnal adalah wajib dibuat sebagai syarat untuk bisa mengikuti sidang skripsi, tesis maupun disertasi. Tapi jurnal tadi sebelum dipublish ada kewajiban terlebih dahulu untuk ditunitin dulu. Ya. Nah, kemudian pendaftaran itu ya, Anda hati-hati ya. Untuk pendaftaran ini yang harus Anda lampirkan apa saja? Yang Anda lampirkan pertama adalah tadi file skripsi, tesis, dan disertasi Anda. Ya, skripsi, tesis, dan disertasi Anda. Ya. Nah, oke. Nah, skripsi, tesis, maupun disertasi yang dikirim ke lab hukum itu bentuknya adalah PDF. PDF ya, bukan Word tapi PDF. Nah, jadi yang harus dikirim untuk ditunitin dokumen penunjukan ada 1
Pertama adalah skripsi Anda atau tesis atau disertasi dalam bentuk PDF. Ya, dalam bentuk PDF. Nah, skripsi tesis dan disertasi ini yang dikirim itu hanyalah bab 1, 2, 3, 4, 5, dan abstrak. Hanya itu. Ya, sekali lagi. Tadi dulu, ini nanti dulu nih. Nah, ya. Jadi itu. Ya, jadi sekali lagi pertama adalah tesis, skripsi, tesis dan disertasi yang terdiri dari bab 1, 2, 3, 4, 5 dan abstrak. Ya. Satu. Kedua, yang saya kirim juga adalah form pengesahan tadi. Ya, form pengesahan tadi. Dan ketiga, form pendaftaran tadi, tolong Anda screenshot semuanya. Screenshot dari halaman bagian yang ada nama Anda. Screenshot semua, ya. Tuliskan NIM Anda juga. Semua itu Anda kirim ke mana? Kirim ke email. Ya. Untuk masuk S1, emailnya adalah era.hukum.mahasiswa@eva.unta.ac.id. Hati-hati nih, banyak dotnya. Ya, jangan sampai salah mengirim. Sampai kemarin ada beberapa mahasiswa yang salah mengirim, mengetiknya alamat link salah, tapi dia marah-marah ke lab. Setelah kita cek ternyata yang bersangkutan salah mengetik alamat emailnya. Nah, untuk mahasiswa S2 dan S3 itu alamat linknya adalah era.hukum@eva.unta.ac.id. Ya, nah, ya. Jadi email ini dipergunakan untuk Anda mengirim tadi dokumen pengesahan, kemudian screenshot G-form pendaftaran semuanya dari halaman pertama, kemudian nama Anda dan NIM Anda. Ya. Ya. Untuk materi hari ini jangan khawatir, akan kita share. Ya, tapi kan nggak mungkin kita langsung share tanpa kita jelaskan lebih dahulu. Ya, ini jangan khawatir, akan kita share. Ya, tapi nanti di bagian akhir akan kita share nanti. Ya, atau nanti akan kita share ya bagian akhir. Ya, nah, oke. Nah, sedangkan form yang mesti ada isi pertama tadi sekali lagi form pengesahan dan form pendaftaran. Setelah mengisi dua form tadi ini, Anda wajib mengirim tadi itu, ya dokumen-dokumen, ya dokumen tadi, ya ke alamat email yang bersangkutan. Ya, mohon kiranya jangan salah mengirim email ya. Kalau Anda salah mengirim email, pengajuan Anda tidak akan diproses oleh hukum. Ya, oke, next. Nah, ini adalah barcode-barcode ya. Oke, next. Nah, ini penampakan nih, penampakan apabila kita klik barcode tadi. Ya, nah situ kan ada tunjukin untuk skripsi tes itu jurnal, ada untuk jurnal. Jadi diperhatikan ya, yang sekarang ditunjukin ada dua, ya. Untuk anak S1 skripsi, anak S2 tesis, anak disertasi, dan jurnal. Jurnal ini berlaku untuk semua S1, S2, S3, MIH dan MKN, semua jurnalnya itu masuk harus ditunjukin. Ya, situ ada tahap-tahapannya, ada persetujuannya, ada persetujuan penulisan jurnal, ya jurnal pun ada persetujuan juga, ya ada pendaftarannya, ya. Nah kemudian setelah selesai ada mengambil. Nah sebelum mengambil Anda wajib juga mengisi form pengambilan SK Tunitin. Nah untuk pengambilan SK Tunitin, mohon maaf itu akan dilakukan, Anda diwajibkan untuk mengambil sendiri di lab hukum lantai 3. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa mengambil karena berada di luar kota, silakan ada surat kuasanya dan menginformasikan kepada saya dulu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa catatan
Yang pertama adalah, nah ini, tugas pertama ya, pertanyaannya adalah skripsi, tesis, dan disertasi yang bagaimana yang boleh diturutin, skripsi, tesis, dan disertasi yang sudah selesai dan disetujui. Ya, kalau belum selesai, belum disetujui, nggak bisa turutin. Ya, yang apa bukti disetujui? Ya, tadi Anda sudah mengisi form pengesahan penulisan skripsi dan sudah ditandatangani asli oleh pembimbing Anda. Nah, untuk semester ini, kemarin hasil rapat dari pimpinan sudah kita putuskan bahwa untuk skripsi, tesis, dan disertasi maksimal turnitinnya adalah 35%. 35, ya. Nah, sedangkan jurnal adalah persyaratan untuk melanjutkan ke tahapan sidang skripsi. Jadi jurnal itu ada dua macam ya. Tolong diperhatikan. Ada jurnal yang wajib dibuat oleh mahasiswa S1, S2, dan S3 sebagai syarat bisa mengikuti sidang skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, tidak ada jurnal, maka anak S1 tidak bisa sidang skripsi. Anak S2 nggak bisa sidang tesis, dan anak S3 tidak bisa mengikuti sidang S3. Itu jurnal. Jurnal kedua adalah jurnal yang diberikan jurnal tugas. Apa jurnal tugas? Jurnal tugas ini adalah jurnal yang diberikan oleh para dosen pada waktu perkuliahan selama 1 semester berlangsung. Jadi dibedakan ya Bapak Ibu. Nah, ya. Jurnal ada dua. Pertama, jurnal sebagai persyaratan untuk sidang skripsi, tesis, dan disertasi. Jurnal kedua adalah jurnal tugas. Ya, jurnal tugas ya yang diberikan oleh dosen di dalam kelas selama 1 semester kuliah berlangsung. Nah, ya. Khusus untuk anak S1. Ya, khusus anak S1 apabila ada Bapak Ibu dosen yang memberikan tugas berupa jurnal ya, dan sebelum dipublish ya atau sebelum diberikan ke dosennya, Anda kewajiban untuk menturnitin terlebih dahulu di lab hukum. Ya, di lab hukum. Ya, nanti ada link tersendiri lagi. Ya, nah, tapi jurnal yang merupakan persyaratan mengikuti sidang skripsi, tes, dan disertasi semuanya itu diturutin oleh lab hukum. Ya, mau jangan salah ya. Oke. Nah, next. Nah, sedangkan ada jurnal yang tidak diturutin oleh lab hukum. Yaitu jurnal yang merupakan tugas dari para dosen pada saat perkuliahan yang berlangsung. Ya, nah, khusus untuk tugas jurnal dari mahasiswa pasca sarjana mau MIH, MKN maupun S3 itu harus wajib dituntut terlebih dahulu di Sekprodi pasca sarjana itu melalui Pak Ade. Ya, itu emailnya dan maksimalnya 30%. Tapi khusus jurnal tugas dari mahasiswa S1 ya, tadi pagi ada permintaan dari Pak Leviandi khusus jurnal tugas dari para dosen itu yang turnitin adalah lab hukum. Tapi kalau jurnal yang diberikan jurnal tugas yang diberikan oleh dosen-dosen pasca sarjana itu wajib turnitin di Sekprodinya. Ya, yaitu Pak Ade melalui email itu tadi tuh. Ya. Oke. Nah, kemudian bagian dari skripsi, tesis atau disertasi yang wajib diturnitin adalah tadi bab 1, 2, 3, 4, 5 dan abstrak. Dengan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang ada di Perdes nomor 042, itu tentang ketentuan pedoman tugas akhir. Oke. Jadi kalaupun pengesahan sudah ada, ya kan, kemudian sudah isi pendaftaran, ya. Nah, tetapi ternyata
jumlah halaman Anda, misalnya jumlah tesisnya kurang dari 150, ya kita akan kembalikan lagi. Ya, itu tolong diperhatikan lah. Ya, oke, next. Nah, ini adalah contoh surat persetujuan nih. Ya, kalau yang MIH itu sebelah kiri, yang MKN sebelah kanan. Mohon jangan salah, ya. Oke, next, berikutnya. Nah, ini contoh surat tugas untuk skripsi, ya. Nah, ini surat tugas. Coba tolong kembali lagi, back. Ini. Oke. Nah, nanti untuk anak S1 maupun ada untuk anak S3 nanti juga wajib juga mengisi form persetujuan ya. Ini kan kita hanya contoh saja. Oke, next. Nah, ini adalah contoh surat tugas. Ya, surat tadi nanti Anda pada waktu bimbingan akan memperoleh surat tugas ini. Ya, ini yang juga harus dilampirkan nanti. Ya, next. Nah, ini surat tugas untuk S2. Ya, next. Ini tugas dan ini tolong back sebentar ke yang S2. Nah, tolong diperhatikan semester lalu banyak mahasiswa-mahasiswa MIH dan MKN khususnya itu kita tidak bisa memberikan atau tidak bisa melakukan tunitin. Ya, kenapa? Karena ternyata selalu masih banyak beberapa mahasiswa MK dan MIH ternyata mereka tidak membuat atau tidak memiliki, belum ada surat tugas siapa yang menjadi dosen pembimbing tesis mereka. Ya, nah proses pembuatan surat tugas ini ya untuk S1 Anda bisa hubungin Pak Widodo, pendidikan di lantai 2 gedung M. Untuk S2, MIH dan MKN serta atau S3 itu Anda bisa hubungin Ibu Dela di lantai 2. Ya, jadi kalau saya tidak salah nanti coba tanya lagi lebih lanjut ke Ibu Delanya. Setelah Bapak Ibu pasca sarjana ya S2 sesudah sidang proposal kalau tidak salah itu ada kewajiban untuk menyerahkan hasil revisi seminar proposalnya tadi, tesis ini ke Ibu Dela. Nah, nanti dari situlah Bapak Ibu akan diberikan surat tugas pembimbing tesis. Jadi kalau nanti habis semprol, jangan langsung bimbingan, tapi berikan dulu revisinya tadi ini, supaya bisa diberikan surat tugas. Karena ini menjadi masalah kemarin, ya, terutama untuk anak MIH dan MKN. Ya, oke, next. Nah, next lagi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap proses pemeriksaan. Ya, tadi dikatakan untuk skripsi, disertasi dan tesis itu 35%, untuk jurnal itu 30%. Nah, bagaimana kalau hasil penelitiannya skripsi, disertasi maupun jurnal ternyata melebihi dari 35 dan 30? Kalau lebih, maka ya hasil revisi tadi ini akan kita kembalikan ke email mahasiswa yang bersangkutan. Jadi proses penelitian kita minta waktu antara Janet 2 atau 3 hari ya 2 sampai 3 hari lah ya, kita nonton 2 sampai 3 hari lah ya. Tolong juga Anda wajib untuk selalu mengecek ke email Anda. Ya, jadi kalau Anda sudah melalui proses pengesahan pendaftaran ya dan semua dokumen-dokumen itu dikirimkan ke email tadi berdasarkan prodinya, setelah itu 3 hari ke depan secara berturut-turut tolong Anda cek Anda punya email. Ya, jangan ribut-ribut dulu mana-mana, jangan marah-marah dulu nih. Ya, cek dulu. Sebab kemarin udah marah-marah, datang sini marah-marah ke kita, udah cek. Ibu udah cek belum emailnya? Belum. Pas dicek sudah ada dari 2 hari lalu. Ya, jadi mohon ya untuk
perhatian dan kerjasamanya lah, ya. Kita minta ada lab, tolong alamat email dan nomor HP itu jangan gonta-ganti, tetap permanen dan harus rajin mengecek WhatsApp grup dan dan IG karena semua ada di sana informasinya. Nah, setelah tahu misalnya Anda dapat misalnya Anda 40% misalnya, 40% kita kembalikan kan ke email. Nah, Anda baca. Nah, kemudian ada revisi. Ya, di revisinya secepatnya jangan lama-lama dikirim balik lagi ke lab hukum lagi. Nah, kalau sudah mendapatkan minimal maksimal 30% untuk skripsi, tes, atau disertasi dan 30% untuk jurnal, maka Anda akan diberikan SK Tunitin yang ditantangin langsung oleh saya. Nah, SK tadi ini ya dapat diambil langsung di lab hukum dengan menyerahkan hard copy surat persetujuan. Ya. Jadi, surat persetujuan tadi kan Anda kan hanya upload kan ke form pendaftaran. Tapi yang asli mohon jangan hilang. Karena itu nanti harus dibawa sebagai persyaratan mengambil SK Tunitin maupun SK jurnal. Ya, oke. Nah, ya next, oke. Ya, nah, ada lagi yang bisa Anda perhatikan nih. Ya, ada lagi yang bisa Anda perhatikan. Ya, mungkin sambil menunggu, saya baca dulu ini pertanyaan. Di message, di chat sudah ada absen ya. Tolong absen, diisi absen kedatangannya. Ya, Ibu Stefani, materi akan di-share. Iya, akan di-share. Ya, akan di-share. Siang Bu, saat ini saya sudah mengajukan dari Saint Edwin. Saya sudah mengajukan jurnal dan sedang dalam proses publish dari semester lalu. Bagaimana ya Bu? Ya, Anda kan baru mengajukan di semester ini kan? Nah, semester ini kebijakannya itu wajib ditunitin terlebih dahulu. Ya, kecuali Anda mengajukannya semester lalu. Ya kan? Tapi kan Anda kan semester lalu itu Anda sudah selesai belum? Anda punya ini Saint Edwin apa nih? S1 atau S2 atau S3 nih? Mana Saint? S2 Bu. M-nya MKN? MKN Bu. Sudah selesai belum? Kemarin tesisnya? Saya di semester lalu belum selesai untuk tesisnya Bu. Jadi untuk artikel juga sudah saya proses Ibu. Jadi lagi proses publish. Nah, kecuali kalau Bapak Sen sudah selesai, ya nggak usah tunitin. Tapi kalau belum selesai ya wajib ditunitin kan, karena semester ini kebijakannya adalah semuanya wajib ditunitin terlebih dahulu. Jadi saya harus balik lagi ya Bu ya, minta untuk memproses turnitin. Terus kalau memang contohnya amit-amit lewat, jadi saya harus ngulang publish lagi begitu Bu maksudnya. Soalnya udah jalan berapa bulan sih Bu, harusnya di 1 bulan 2 bulan ini sudah selesai. Atau gini deh, pembimbing siapa Pak Sen? Prof Mela Bu. Prof Mela. Iya. Atau gini deh, kalau enggak untuk membuktikan seperti itu, ya memang kan tidak, begini deh, lebih baik Anda dituntun dulu nggak apa-apa, ya. Semoga di bawah 30 ya pasien ya. Iya Bu. Kalau sampai seandainya tidak juga melewati 30 ya misalnya, ya nanti tolong coba pasien mengajukan surat permohonan ke lab hukum, ya lab hukum yang menyatakan bahwa Bapak saya itu sudah mempublish dari semester lalu, tetapi karena berhubung tesisnya belum selesai, ya maka semester ini masih dalam proses penulisan tesis lagi kan, dan wajib untuk selesai di semester ini. Selesai kan pasien ya? Iya Bu, selesai Bu semester ini. Nah itu dibuat, minta tanda tangan dari Prof Mela dan Anda juga tanda tangan, ya. Sementara
dan melampirkan bukti bahwa benar sudah mendaftar tesis dari semester lalu dan benar sudah mempublish dan apa bukti sudah dipublish, kan ada ya surat keterangan publish, ada ya Pak ya. Nah itu dilampirkan Ya. kita semua sama KRS semester lalu sama KRS yang baru ini dilampirkan semua ke lab hukum. Seperti itu Pak ya. Oke, Pak. Ya, baik Bu. Ya. Artinya saya segera siapkan surat ini ya Bu ya. Nanti pada saat saya mau ajuin Turnitin ya, begitu ya Bu ya. Nah, kebetulan Turnitin kan sudah mulai besok nih Pak. Nah, kalau mulai bisa besok. besok Bapak coba ajukan dulu Turnitin jurnal dulu deh. Dan semoga Oke, semoga aman Pak. Ya kalau iya misalnya Bu. kalau misalnya sampai lebih dari 30, kalau pas 30 atau kurang, ya surat tadi nggak usah Bapak. Oke Gitu Bu, loh. kalau gitu saya coba konsultasiin ke Prof. Mela dulu, saya infoin. Butuh surat tugas juga Bu untuk Turnitin ini, jurnal Iya. Bu. Butuh juga ya, artinya saya Iya. mulai untuk siapin dokumen pendukungnya dulu deh Bu, kalau gitu Iya. hari ini saya jaga-jaga. Begitu Pak Edwin. Nanti kalau ada yang kurang jelas lagi bisa ditanyakan nanti ke saya. Bapak bisa DM aja nanti ke nomor HP lab ya Pak ya. Boleh Bu, saya WA ke Ibu ya, yang lab ya. Ya, oke ya, oke. Terima kasih Bu. Ya. Nah, ini Mas dari Ibu Stefani Wiastuti, agar tidak salah ketik email, ya tadi saya katakan materi akan dikirim ya. Nah, saya di Sentia Putri. Saya masa 1 semester lalu sudah mengambil skripsi dan jurnal sudah terpublish di Sinta. Bagaimana ya Bu? Nah, sama kayak tadi. Lisentia mana? Lisentia mana? Halo, Lisentia. Lisentia? Ya, hadir Ibu. Ya. Sama tadi ada dengar kan pernyataan saya kepada Pak Sen tadi ya. Jadi tadi ada mendengar nggak tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Sen? Iya, mendengar Ibu, cukup jelas. Nah udah, jadi kasus Anda sama ya? Baik Halo? Ibu. Ya jadi besok kita buka jadwal untuk Turnitin. Anda langsung Turnitin dulu nih di Ada jurnal ya. Semoga pas 30 ya. Kalau lebih ya Anda bikin surat dan melampirkan dokumen-dokumen yang lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Dosen mana siapa? Lisentia. Pak Heri Bu. Pak Heri ya, seperti itu ya. Tapi Nah ini terkait, juga sama nih. Rifke Bu, Ananta Putra juga sama ya. Kasus sama. Bu, izin Bu. Yes, ya. Tapi terkait itu, jurnal saya sudah terpublish Bu dan sudah ada LO-nya. Iya kan tadi sudah bilangin kan. Kalau sampai lebih, bikin surat pernyataan tadi, surat permohonan tadi ke kita. Tadi kamu bilang kan kamu dengar katanya. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Rifki mana Rifki? 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 Ya Bu. Anak S1, S2, Pak Rifki? S2 Bu. S2. Ya, Sama KM. tadi sudah mendengar tadi ya? Iya, jelas Bu. Paparan dari saya. Sudah ya? Iya, Jadi iya. untuk Rifki, siapa dosennya? Ibu Mela juga Bu, Prof. Mela. Prof. Mela, oke sama ya. Nah kemudian Ibu Evelyn Ivanka. Iya Ibu. Ya, pasca atau S1? S1 Bu. S1. S1. Siapa dosennya? Pak Heri. Nah sama tadi ya, tadi sudah dengar ya tadi ya? Iya dengar Bu. Oke ya, jadi yang sudah keburu dipublish, tolong itu dulu ya, tolong dicek dulu di kita besok. Kalau lebih berarti aman, kalau kurang aman, kalau lebih bikin surat permohonan tadi ya. Iya Bu, maaf Bu. Berarti suratnya ntar ditanda tangan oleh dosen pembimbing juga ya Bu di atas materi. Iya kalau lebih dari 30. Oke Bu, baik Bu. Ya. Makasih. Ya, oke ya. Nah, Kalisa, jurnal dengan skripsi itu sebaiknya topiknya jangan sama. Kalau sama, nanti kan yang akan belum dipublish kan jurnal kan. Nah, nanti pada saat jurnal Anda sudah tampil di mana? Tampil sudah dipublish, skripsi Anda akan ditunitin, ya nanti skripsi Anda dianggap Anda memplagiat Anda punya jurnal. Mana Kalisa? Kalisa?
Kalisa. Halo. Jadi sebaiknya antara jurnal dan skripsi itu jangan sama, tapi dalam pengertian turunannya. Misalnya gini, misalnya kamu menulis masalah, misalnya kamu ada dua permasalahan. Misalnya yang pertama mengenai pelaksanaan, yang satu mengenai hambatan. Nah, berarti Anda untuk jurnalnya sebaiknya ambil salah satu itu, ya. Tapi bukan berarti kalau Anda mengenai hak cipta, terus nanti Anda masukkan lagi skripsi jurnalnya tentang perbankan, itu tidak boleh, harus sama, ya. Iya baik Bu, makasih. Ya, oke, ya. Oke, selanjutnya next. Ini ada beberapa syarat pendaftaran Turnitin untuk S1, S2, dan S3. Ya, sekali lagi tadi saya katakan bahwa skripsi, tesis, dan disertasi yang sudah selesai dan yang sudah disetujui itu adalah yang boleh diajukan pemeriksaan Turnitin. Yang ditunitin adalah bab 1, 2, 3, 4, 5, dan abstrak. Ya, dengan format baru yang sesuai dengan Perdek nomor 042 KD Eva Untar 11 2022. Nah, tolong Anda perhatikan baik-baik dan catat, ya. Semester lalu begitu banyak mahasiswa di lantai 2, ya, di mana skripsinya itu dikembalikan semua walaupun sudah di hard copy. Kenapa? Karena satu, ya, format daftar pustaka, ya, format daftar isi, ya, kemudian format abstrak itu salah semua. Nah, jadi sekali lagi saya katakan cover skripsi dalamnya kan ada daftar isi, ya, ada abstrak, ya, bagian belakang ada daftar pustaka, itu harus menyesuaikan dengan format yang ada di Perdek nomor 042. Karena kemarin banyak mahasiswa harus bongkar lagi skripsinya, tesisnya, dan disertasinya. Karena tidak sesuai lagi. Ingat, abstrak yang baru ini dia tidak ke bawah tapi menyamping dan dalam 2 bahasa. Dan daftar pustaka juga berbeda. Nah, yang kita temukan kemarin, yang salah satunya banyak kita kembalikan lagi, itu tidak tetap. Kenapa? Karena jumlah halamannya itu tidak mencukupi. Ya. Nah, untuk S1 itu minimal 75 halaman. Minimal total, ya, dari bab 1 sampai bab 5 itu adalah 75 halaman minimal loh. Ya. Maaf Bu, suaranya gemut. Nah, ya, untuk S2, MIH maupun MKN, mohon diperhatikan bab 1 sampai bab 5-nya minimal 150. Bu, boleh nggak diskon 1? No. No diskon. Ya. Jadi minimal 150 halaman. Lebih boleh nggak? Boleh. Kemudian disertasi itu minimal 300 halaman. Kalau ternyata kurang dari yang sistem ini, ya mohon maaf, skripsi, tesis, dan disertasi Bapak Ibu akan kita kembalikan. Nah, kemudian kalau jumlah halaman dari jurnal itu kita mengikuti dari ketentuan tempat yang akan Anda publish. 30 semuanya. Nah, tolong diperhatikan lagi ya, untuk bab 4 S1 itu S2, S2, S3
Nah, untuk S1 bab 4-nya itu minimal 30 halaman. Ya, jangan sampai kurang. Kurang dari 30 halaman, Anda tidak akan ditunitin. Nah, nanti untuk bab 4 S2 dan S3 itu kita cek nanti kita lebih lanjut. Ya, jadi jumlah halaman tolong jangan sampai kurang ya. Oke, next. Nah, teknik penulisan dan format isi skripsi ini tolong Anda wajibkan sesuai dengan perdek yang terbaru ini. Ya. Nanti perdek ini akan kita share juga di grup ya. Nah, kemudian tadi kan sudah ini hanya pengulangan saja ya. Jadi pertama Anda isi dulu itu form persetujuan penulisan skripsi, tantangan asli bahasa, format sudah disediakan di dalam Google Drive ya. Dan kedua mengisi formulir pendaftaran ya. Nah, form pendaftaran juga ada di dalam G-Form. Tadi hati-hati ya. Mahasiswa S1 buka di G-Drive S1, mahasiswa S2 buka di G-Drive S2, dan S2 terbagi lagi ya, ada MIH, ada MKN. Dengan masuk S3 itu buka di G-Drive S3. Oke, next. Nah, ini adalah G-Form pendaftaran penulisan. Nah, jadi sekali lagi untuk bab 4 untuk anak S1, S2, dan S3 itu wajib minimal 40 halaman. Minimal. Nggak boleh kurang. Ya, oke. Nah, ini adalah G-Form untuk anak S1, S2, dan S3. Ya, G-Form pendaftaran. Jadi tolong diperhatikan jangan sampai salah mengisi. Ya, next. Nah, ini persentase Turnitin adalah 35% untuk skripsi dan disertasi, dan untuk jurnal adalah 30%. Ya, next. Nah, persyaratannya untuk jurnal, persyaratan adalah jurnal sudah selesai dan sudah disetujui sama tadi. Baik skripsi, tes dan disertasi maupun jurnal, kesemuanya kalau mau di ACC, mau ditunitin, itu wajib sudah selesai dan disetujui. Dan wajib mengisi form persetujuan penulisan, tantangan asli, bukan cap, dan wajib mengisi formulir pendaftaran penulisan Turnitin jurnal. Oke, next. Nah, ini adalah link formulir pendaftaran Turnitin jurnal dan formulir persetujuan penulisan jurnal. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai salah loh. Ya. Kalau yang mau ditunitin adalah tesis Anda, apa disertasi atau skripsi, ya cari pengesahan pendaftaran ya untuk tesis, skripsi maupun jurnal. Tesis, disertasi atau skripsi. Kalau jurnal, jangan Anda mendaftar, jangan mengisi form pengesahannya dari yang skripsi ya. Jadi yang jurnal pakai link jurnal, yang tesis, skripsi, disertasi pakai link skripsi, tesis, dan disertasi. Ya. Untuk jurnal maksimal adalah 30%. Ya. Itu sesuai dengan surat edaran dekan nomor 002. Oke, next. Nah, oke. Nah, catatan yang mesti garis bawahi juga adalah pemeriksaan Turnitin adalah mengikuti siapa yang terlebih dahulu mendaftar. Jadi sesuai antrian. Ya. Ibu Christine, mohon izin suaranya ke-mute lagi. Ya. Ya. Jadi mohon kiranya ya sekarang gini ya. Evaluasi kita tahun lalu yang menjadi masalah adalah baik mahasiswa S1, S2, S3, MIH dan MKN ya. Mereka itu menyerahkan Turnitinnya
itu in the last minute, di detik-detik terakhir. Contoh misalnya, semester ini kalau saya tidak salah tanggal 10 Agustus ya, terakhir pengumpulan skripsi, tes, dan disertasi. Kalau salah mohon direvisi nanti ya. Nah, mahasiswa itu mereka mengirimkannya ke kita itu adalah tanggal 5 Agustus. Come on, kita bukan robot loh. Kita kan robot. Ini mohon pengertiannya. Ya. Tadi kita proses antara 2 sampai 3 hari. Tapi ada kemungkinan juga bisa lebih cepat. Jadi itulah perlunya. Untuk anak S1, jangan berlama-lama di WPS. Jangan berlama-lama di sidang seminar proposal. Jangan berlama-lama merevisi apapun juga. Begitu anak S2 dan S3. Ya, karena Turnitin ini kita hanya buka dari besok ya, dari besok tanggal 21 sampai dengan tanggal 9 ya. Sampai dengan tanggal 9 Agustus. Setelah itu kita close. Ya. Nah, saya yakinkan semakin mendekat tanggal deadline pengumpulan skripsi, tes, dan disertasi, semakin banyak pula yang mengajukan, maka kemungkinan Anda menerima lebih awal, lebih cepat hasil Turnitin itu akan sulit. Jadi kalau mau cepat, ya ajukanlah jauh-jauh hari. Ya, jauh-jauh hari Anda harus lampirkan. Ya. Dan ada juga ya. Nah, ini mohon maaf nih. Sekali lagi anak ini mahasiswa pasca ini. Ya. Waktu itu ada yang kalau nggak salah ada yang tinggal di Batam atau tinggal di mana itu. Oh, tinggal di luar kota lah. Jadi misalnya ini hari Selasa ya misalnya. Tadi pagi misalnya dia sudah beli tiket nih. Mereka udah beli tiket dari minggu lalu. Mau berangkat ke Jakarta Selasa pagi dari daerah asalnya jam 8 pagi misalnya. Jam 7 dia klik apa? Pendaftaran Turnitin. Nah, dari tempat asalnya ke Jakarta taruhlah 2 jam. Ya. Jadi dia tiba di Jakarta jam 10, kemudian tiba di Untar di Lab Hukum jam 11 setengah 12. Begitu dia nyampe dia bilang, "Ibu, mana hasil Turnitin saya?" Karena saya harus pulang kembali lagi ke daerah dengan tiket jam 2 siang. Waduh. Ya mohon maaf. Ya kan? Yang bersangkutan baru kirim hari Selasa pagi jam 7. Padahal sebelum-sebelumnya itu sudah ada antrian sebelumnya. Jadi kita proses berdasarkan antrian. Ya. Sesuai dengan antrian kita. Dan semester ini juga kan selain ada skripsi juga ada jurnal yang juga akan diproses. Tapi semester lalu itu ada sekitar hampir 200 anak dan itu tidak ada masalah bagi kita. Yang penting Anda belajar bersabar. Dan ketiga, evaluasi kita kemarin adalah rata-rata mahasiswa itu mereka tidak mengadakan pengecekan terlebih dahulu di email. Yang ada mereka komplain, marah-marah dulu ke lab. Ya. Dan mereka juga ada marah-marah, kok kita nggak diinformasikan? Lah, semua informasi itu ada di WhatsApp group, ada di Instagram. Mohon Bapak Ibu dan mahasiswa S1 tolong dipahami itu. Ya. Kalau ada ketidaktahuan dan sebagainya, mohon ditanyakan langsung ke lab hukum. Karena lab hukum tidak memberikan tanggung jawab kalau Anda bertanya kepada pihak lain, ya kalau benar ya puji Tuhan, kalau salah ya lab tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, dan keempat apa? Yang menghambat biasanya dari kemarin adalah kesalahan pengisian link. Ya. Atau ada yang kekurangan.
Ya, dia sudah mendaftar tapi tidak ada. Dia tidak mengupload form pengesahannya atau ada kekurangan halaman. Nah, seperti itu. Ya, karena nanti apa? Karena SK Tunitin skripsi, tesis atau jurnal dan SK Tunitin jurnal ini nanti wajib Bapak Ibu lampirkan di bagian akhir skripsi, tesis atau disertasi Bapak Ibu. Ya. Jadi prinsipnya lab akan membantu Bapak Ibu dan saya satu selama mengikuti aturan dan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan antrian, ya, semua ada aturan seperti itu. Ya, oke. Ada mau tanyakan? Karena nanti kita 1:30 ada WPS lagi ya, yang anak S1. Ada mau tanyakan? Selamat siang Bu Christine. Tolong tampilkan kamera Anda, sebut namanya dan dari mana ya. Begini Bu, maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena masih hektik sekali Bu di kantor. Maaf. Oke. Tidak bisa on cam. Salam kenal Bu Christine, nama saya Nur Halifah. Selamat siang. Saya dari mahasiswi pasca sarjana MIH Bu. Gini, saya kan memang belum membuat ya Bu, masih proposal Bu, baru masuk semester lah Bu. Gitu. Yang saya mau tanya, tapi saya sudah publish jurnal Bu di Sinta 3 dan Sinta 4. Saya sudah publish 2 kali jurnal. Apakah nanti pas saya membuat tesis saya harus buat jurnal lagi Bu? Atau gimana ya Bu? Karena kalau kita mau publish jurnal di web tertentu itu, pas saya publish itu kan sudah ada Turnitin dan pengecekannya dari mereka gitu Bu, bukan dari saya. Jadi mereka yang ngecek apakah artikel saya ini pantas atau tidak untuk dipublis seperti itu Bu. Jadi saya bingung nanti ketika saya akan membuat tesis, saya akan mengajukan proposalnya dengan 2 jurnal saya yang sudah terpublish, apakah saya harus membuat lagi atau bagaimana gitu Bu? Mohon infonya ya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ibu Nur Khalifah, salam kenal Bu ya. Jadi gini, kalau mengenai kebijakan buat atau tidak buat lagi jurnal, itu silakan ditanyakan ke sekretariat Ibu dari MIH ya. Iya Ibu. Oke, itu bisa tanyakan ke Pak Ade kali ya, Prodinya ya, karena kan Prodi MIH kan baru meninggal dunia kan. Nah, silakan ditanyakan ke Pak Ade ya. Tapi saya bisa katakan kalau Ibu dan yang lainnya itu jauh-jauh hari sudah membuat jurnal, itu bagus sebetulnya. Tapi yang mesti diantisipasi jangan sampai pada saat ya Ibu mau sidang tesis dan ada pengecekan jurnalnya, ternyata jurnal Bapak Ibu itu sudah discontinue. Ini Bu, jurnal saya nggak discontinue Bu, karena memang jurnal saya itu baru terbit di tahun lalu 2023 di bulan kalau tidak salah di bulan Juli atau Agustus Bu. Jadi saya pastikan jurnal saya tidak discontinue Bu, karena dari SK untuk di Sinta 3 bertahannya pun masih ada beberapa jangka waktu ke depan gitu Bu. Yang saya lihat seperti itu sih Bu, dari website yang saya ajukan jurnalnya gitu Bu. Ya banyak berdoa lah Bu ya, semoga benar adanya, karena kan kita nggak pernah tahu kayak seperti itu kan Bu. Iya betul Bu. Nah, sedangkan tadi saya dikatakan bahwa angka Turnitin itu adalah angka yang dari Untar, bukan dari luar. Baik Ibu. Nah, jadi tadi kan saya sudah sama kepada tadi siapa tuh M-nya juga, ya. Ibu tolong nggak apa-apa besok ditunitin lagi aja jurnalnya. Ya, kalau ternyata lebih dari 30, lebih karena kan angka itu kan sudah kita angkanya Bu. Betul ya? Ibu. Kalau lebih dari 30, ya mungkin ya nanti itu harus dibikinkan surat, ya. Tapi kalau misalnya kalau kurang ya bagus, berarti masukkan surat. Kalau lebih bikin surat gitu. Oh gitu Bu. Jadi kalau misalnya kan saya kan baru mau mengajukan proposal tesis dan sebagainya Bu. Jadi masih bisa ya Bu kalau misalnya saya besok nih mau pengecekan jurnal saya diturnitin gitu Bu. Masih bisa ya Bu besok mulainya? Iya, masih bisa. Karena kita baru buka besok Bu.
Oh ya Bu, maaf Ibu. Ya maaf Ibu. Oke, Ibu. Iya Ibu ya. Ya, Jadi seperti itu ya. ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Untuk tadi ada beberapa mahasiswa yang katanya sudah terpublish dulu jurnalnya. Itu sekali lagi tadi kan nggak apa-apa ditunitin dulu aja karena yang dipakai adalah kan angka yang dari Untar. Nah, kalau ternyata melewati dari 30%, ya tolong dibuatkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pembimbing Anda dan Anda di atas materai 10.000 dan dilampirkan dengan tadi KRS Anda, surat tugas dospem Anda, bukti bukti bahwa Anda punya jurnal sudah dipublish. Nah, nanti saya juga akan tanyakan kepada pimpinan nih, seperti ini bagaimana nih kalau ternyata dia lewat, apakah ada kewajiban merevisi lagi atau cukup dengan surat tadi gitu. Tapi kalau misalnya ya berdoalah semoga kurang dari 30% ya, jadi aman, nggak usah surat permohonan dan sebagainya seperti itu. Ya, oke. Ada lagi mau tanyakan? Ibu Stefani ya, silakan Bu. Ya izin Bu, tadi saya dengar sekilas Ibu mengatakan bahwa 1:30 akan ada lagi turnitin S1, maksudnya gimana Bu? Ngetunitin WPS Ibu, WPS. Oh, berarti bukan turnitin ya Bu ya? Oke, makasih. Enggak, jadi selesai turnitin kali ini kita gabung semua, S1, S2, dan S3. Kita gabung semua Ibu. Kan kita sudah mau kuliah berjalan kan? Ini 1:30 ini WPS, karena S1 kan ada WPS Ibu. Gitu. Oke, yang lain ada yang bertanya? Bu, saya izin bertanya lagi, Bu. Iya. Bagaimana Ibu? Setelah saya mahasiswa 1, Bu. Setelah saya lihat di G-Drive itu terkait publish jurnal, terkait pengajuan Turnitin di lab, itu formatnya itu harus bab 1 sampai dengan bab 5, Bu. Dengan abstrak ya, dan abstrak. Iya, dan abstrak. Sementara kalau dari tempat publish saya, formatnya itu berbeda, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu? Enggak, ini Ibu apa nih? Jurnal atau skripsi? Jurnal, Bu. Kan sebelumnya Ibu bilang kalau jurnalnya sudah terpublish, harus tetap pengajuan Turnitin di lab. Enggak, yang tadi yang saya katakan tadi tuh, yang saya katakan tadi, yang bab 1, 2, 3, 4, 5, dan abstrak itu untuk skripsi, tesis, dan jurnal. Skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau jurnal ya kita mengikuti format yang tempat yang akan dipublish, seperti itu. Oh, baik Ibu. Soalnya saya lihat di persetujuan penulisan jurnal untuk proses pemeriksaan Turnitin ada tulisannya bab 1, bab 2, 3, 4, hingga 5. Terima kasih Bu untuk konfirmasi. Ya nanti kita akan revisi ya. Bu, mohon izin Bu, izin bertanya Bu. Halo, selamat siang. Oke, Pak Heru. Ya, selamat siang Pak Heru ya. Dari mana? Bisa saya Bu dari S2 Bu. Iya, MIH, MKN? MIH Bu. Bu, itu untuk turnitinnya. Untuk turnitin bab 4 40 halaman atau enggak Bu? Bab 4-nya aja. Apa seluruhnya? Jadi Maria 30 ya? Khusus bab 4 itu hanya 30. 30 minimal. Berarti kurang dari minimal 30. Tidak bisa ya Bu? Enggak bisa. Tapi bab 1 total halamannya bab 1. Iya, tapi bab 1 sampai bab 5 ada 10 Bu gitu. Iya, jadi bab 1 sampai 5 150, khusus bab 4-nya tuh 30 halaman. Itu angka minimal semua loh ya. Lebih boleh, kurang nggak boleh ya. Lebih boleh, kurang nggak boleh ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, Heru. Oke, yang lainnya ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, di bagian chat itu ada absen pulang, tolong diisi ya, Dan di bagian chat juga itu saya lihat